Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Chandra Dwi Kusuma Adiansah dengan NIM 241252456. Di sini saya akan menjelaskan soal lipid dari kelompok satu kelas CD. Baik, lipid anggota kelompok ada Aulia Rahma, Dwi Hartini, Mutia Saidah, Sasi Putri, dan Yudhistira Chandra. Pertama, definisi umum dari lipid. Lipid merupakan golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan dan kira-kira 40% dari yang manusia makan setiap hari. Suatu lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau dietil ether. Selanjutnya klasifikasi lipid. Nah, lipid diklasifikasikan atau dibagi menjadi beberapa. Pertama, ada lipid sederhana, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya seperti lemak, yaitu bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Selanjutnya B, lilin. Contoh kedua itu lilin. Bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua ada lipid kompleks, yaitu ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Contohnya pertama ada fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang kedua, contoh yang kedua itu glikolipid atau glikosphingolipid, yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Contoh yang ketiga yaitu lipid kompleks lainnya, seperti sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga, macam lipid yang ketiga itu lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Selanjutnya asam lemak atau nomenklatur asam lemak. Ya, pengertian asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak memiliki karbon sekitar 4 sampai 36. Adanya ikatan rakat pada rantai karbon penyusun asam lemak. Berikut eh, gambar dari asam lemak. Contohnya yang pertama, yang A, yang ini, yaitu asam stearat. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kepala, di sini kepalanya, yaitu diisi karboksil dengan nomor 1, dan ekornya yaitu hidrokarbon, di nomor 18. Yang B, gambar asam oleat. Perbedaan asam stearat pada asam lemak di yang A ini dan yang B ini pada gambarnya, yaitu perbedaan
ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap di asam stearat ini hanya ada satu, yaitu di kepala saja di karbon nomor satu. Sedangkan yang B, asam oleat itu ikatan ikatan rangkapnya ada di nomor satu di kepala dan di tengah di nomor 10 ada dua. Dan yang gambar C ini adalah asam linoleat. Linolenat yang berbeda dari gambar yang A dan B. Untuk gambar C asam linolenat ini ada ikatan lengkapnya itu ada tiga. Yang pertama di kepala di nomor satu di karbon. Yang kedua di tengah di nomor 10 dan nomor 13. Selanjutnya pengertian dari asam lemak. Nah, asam lemak ini dilihat dari kejenuhan dibagi menjadi dua. Dilihat dari kejenuhan dibagi menjadi dua. Ada asam lemak jenuh dan asam asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rekap. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rekap. Nah, berikut contoh gambar yang A adalah gambar asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan lengkap. Nah, itu tidak ada ikatan lengkap. Sedangkan asam lemak tak jenuh untuk yang gambar B ini adalah asam lemak tak jenuh. Dia memiliki ikatan lengkap di tengah-tengah seperti ini contohnya. Tidak harus di sini, bisa di bawahnya atau di atasnya. Yang penting memiliki ikatan lengkap. Bisa satu saja ikatan lengkapnya, bisa dua ikatan lengkap atau tiga atau bisa lebih. Selanjutnya macam-macam asam lemak jenuh seperti berikut. Ada asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, asam kaproat, dan seterusnya adalah asam lemak jenuh. Macam-macamnya asam lemak jenuh. Selanjutnya, berikut adalah struktur asam lemak tak jenuh. Untuk struktur asam lemak tak jenuh ini seperti ini ya. Eh, untuk gambar yang A ini adalah prostaglandin dan yang B ini namanya tromboksan dan gambar yang C adalah leukotriena. Nah, asam lemak tak jenuh seperti pada jelasannya eh, adalah asam lemak yang memiliki ikatan rekap. Seperti gambar A ini ada ikatan rekapnya nomor 5 ini dan di sini. Yang B juga ada di sini, dan C ada di sini, ada tiga di sini, dan di sini. Oh, ada empat ya, sama di sini lagi ikatan lengkapnya. Berbeda dengan asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan lengkap. Nah, seperti pada gambar ini, asam lemak jenuh berada di gambar yang A, yaitu asam stearat adalah asam lemak jenuh. Sedangkan yang B dan C, asam lemak oleat dan asam lemak linolenat adalah asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan lengkap. Berikut macam-macam asam lemak tak jenuh.
Ada asam monoelenat yang memiliki satu ikatan tangkap. Asam palmitat juga memiliki satu ikatan tangkap, asam oleat dan asam elaidat. Terus selanjutnya ada asam dienolat yang memiliki dua ikatan tangkap. Asam linoleat juga memiliki dua ikatan tangkap. Ada asam trienolat dan asam Y-linolenat yang memiliki tiga ikatan tangkap dan asam ini, asam alfa-linolenat. Selanjutnya ada asam tetraenolat dan asam aracidonat yang memiliki empat ikatan tangkap. Ada asam pentaenolat dan asam tinodonat yang memiliki lima ikatan tangkap. Dan yang terakhir ada asam heksaenolat dan asam serfonat yang memiliki enam ikatan tangkap. Terus selanjutnya uji yang yang diamati pada eh, penjelasan lipid kali ini yaitu yang pertama uji ketidakjenuhan. Caranya memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iodin ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda. eh di larutan A. Masukkan 1 mili minyak kelapa. Selanjutnya masukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin dan 1 mili ether dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex lalu diamati. Nah, berikut gambar uji ketidakjenuhan yang didapatkan. Hasil uji ketidakjenuhan pada lipid terhadap minyak kelapa dan margarin disajikan pada tabel berikut. Sampel yang pertama yaitu minyak kelapa. Sebelum dilakukan perlakuan, warnanya kuning bening. Dan sesudah dilakukan perlakuan, warnanya pink bening kemudian putih. Pink bening kemudian putih. Berdasarkan warna tersebut, hasilnya yaitu jenuh, termasuk asam lemak jenuh. Untuk sampel yang kedua yaitu menggunakan margarin. Sebelum dilakukan perlakuan, warnanya kuning dan sudah dilakukan perlakuan, warnanya tetap kuning. Bisa disimpulkan bahwa margarin adalah asam lemak tidak jenuh. Jadi, jika asam lemak jenuh, maka akan bereaksi, akan berubah warnanya dari kuning-bening menjadi warna pink bening, kemudian putih seperti pada tabel tabel yang sudah dijelaskan. Dan jika asam lemak tidak jenuh, maka warna yang sebelumnya akan tetap sama ketika setelah diberikan perlakuan. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triasil gliserol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Nah, selanjutnya uji acrolein dengan syarat memberikan 3 tes minyak kelapa dan 3 tes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan. Setelah itu diamati baunya. Seperti pada tabel gambar tabel berikut, uji akrilik pada lipid terhadap minyak kelapa dan gliserol. Tambahan yang digunakan untuk uji akrilik ini
Yang pertama sama seperti uji tidak jenuhan tadi yaitu menggunakan minyak kelapa. Dan yang kedua ini berbeda yaitu menggunakan gliserol. Hasilnya sebelum dilakukan perlakuan bau tetap tetap bau minyak dan sesudah diberikan perlakuan baunya menjadi tengik. Hasilnya plus acrolein. Jadi positif mengandung acrolein. Sampel yang kedua menggunakan gliserol. Sebelum dilakukan perlakuan tidak ada bau dan setelah dilakukan perlakuan baunya tengik. Menunjukkan bahwa positif acrolein atau gliserol mengandung acrolein. Jadi jika sampel sebelum diuji dan sudah diuji menjadi tengik, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut positif atau mengandung acrolein. Nah, pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan acrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengik menyengat setelah dilakukan uji acrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila tri triasi triasil gliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Terima kasih. Mungkin eh, cukup sekian penjelasan tentang lipid yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.